Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan beruntun truk, mobil, hingga sepeda motor terjadi di Jalan Raya Pantura. Seorang petani milenial ditangkap lantaran diduga terlibat korupsi senilai 8 miliar rupiah. Rekapitulasi suara pemilihan Gubernur Jawa Barat rampung. Pasangan nomor 4, Deddy Erwan, keluar sebagai pemenang. Setelah tertunda sehari, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat akhirnya menuntaskan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, meraih suara terbanyak sebesar 14 juta suara atau setara 62,22%. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat akhirnya menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur Jawa Barat Senin sore. Sebelumnya rekapitulasi sempat tertunda sehari atas permintaan para saksi dari masing-masing pasangan calon. Dari hasil rekapitulasi 27 kabupaten kota di Jawa Barat, paslon nomor urut 4 Deddy Mulyadi Erwan Setiawan meraih suara terbanyak, yakni 14.130.192 suara atau setara 62,22%. Lalu disusul paslon nomor urut 3 Ahmad Saiku Ilham Habibi 18,75%, paslon nomor urut 1 Acep Adang Ruhyat Gita Lis Dwi Natalina 9,7%, dan paslon nomor urut 2 JJ Wiradinata Ronald Surapraja 9,31%. Namun yang jadi catatan dalam pilkada serentak kali ini adalah jumlah partisipasi yang turun. Dari total daftar pemilih tetap 35.925.960 suara, hanya 65,97%-nya atau 23.703.785 suara yang menggunakan hak suaranya. Sudah dihitung oleh Pak Adi itu 65%, 65,97%. 65,97. Alasannya kenapa target atau itu turun sama pilih kemarin? Ya pasti turun. Itu makanya pekerjaan kami untuk menaikkan kembali. Tapi pasti di periode mendatang. Dari total partisipasi pilkada tahun ini ada 993.052 suara yang tidak sah. Jika tidak ada paslon lain yang menggugat hingga 3 hari ke depan, KPU Jawa Barat akan mengesahkan pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan sebagai pemenang Pilgub Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tanggapan dari Menanggapi hasil kemenangan dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyambut senang. Namun ia meminta kepada para pendukungnya untuk tidak euforia karena kemenangan itu adalah milik seluruh warga Jawa Barat. Ditemui di kediamannya daerah Subang pada Selasa kemarin, calon gubernur nomor urut 4 Deddy Mulyadi menyambut baik hasil pleno penghitungan suara Pilgub Jawa Barat. Deddy menuturkan kemenangan dengan raihan suara 14,13 juta suara patut disyukuri. Kader Partai Golkar ini berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat pilkada serentak. Ia meminta semua elemen masyarakat untuk bersatu untuk memajukan Jawa Barat. Dari 4 calon ini hal yang menurut saya relatif tinggi, walaupun juga kalau dibanding angka survei terjadi perbedaan. Tetapi itu patut kita syukuri bahwa ada kepercayaan dari masyarakat Jawa Barat yang sangat luas yang tembus angka 14 juta lebih, karena sebelumnya kan maksimal pencapaiannya hanya 8 juta. Nah, kemudian juga saya mengucapkan terima kasih pada pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 yang kita sudah bersama-sama menjaga demokrasi di Jawa Barat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, KPU
provinsi, KPU kabupaten, KPUD kabupaten, kemudian PPK, kemudian sampai pada para ketua TPS, Panwascam, Panwasdes. Saya ucapkan terima kasih jajaran Linmas, kemudian KPPS dan TNI Polri yang bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Jawa Barat ini berjalan dengan baik. Dan selanjutnya saya berharap tidak ada euforia yang dilakukan oleh para pendukung saya karena ini adalah kemenangan bersama. Harga sejumlah bumbu dapur seperti cabai dan bawang naik di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Penyebabnya karena cuaca buruk serta jelang libur Natal dan Tahun Baru. Harga cabai kian pedas di Pasar Tradisional Ciawi, Kabupaten Bogor. Selasa pagi harga cabai rawit naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Begitupun harga cabai merah besar dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang merah juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram dan bawang putih dari Rp30.000 jadi Rp40.000 per kilogram. Lonjakan juga terjadi untuk harga tomat dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Tingginya harga komoditas karena cuaca buruk juga terjadi di Garut. Pasokan ke pasar berkurang membuat harga bawang merah dan bawang putih tembus Rp40.000 per kilogram. Namun kenaikan tertinggi pada harga tomat yang dijual Rp13.000 per kilogram dan mentimun Rp10.000 per kilogram. Harga minyak curah juga naik menjadi Rp20.000 diikuti harga minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi jadi Rp17.000 per liter. Di Pasar Baru Karawang, harga cabai merah melambung dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Begitupun harga bawang merah yang dijual Rp45.000 per kilogram. Agar laku terjual, pedagang menjual secara eceran sekitar Rp4.000 per ons. Selain karena faktor cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen petani, kenaikan harga juga dipicu jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan melaporkan. Selain bumbu dapur, harga telur ayam juga terpantau naik di Purwakarta dan Kuningan. Kenaikannya diikuti dengan harga minyak goreng curah dan subsidi minyak kita. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, harga telur ayam di Pasar Rebo Purwakarta kembali naik jelang Natal dan Tahun Baru. Yang biasanya harga telur ayam dijual Rp27.000 hingga Rp28.000, kali ini harganya mencapai Rp30.000 per kilogram. Selain telur ayam, harga minyak goreng curah juga naik menjadi Rp20.000 per liter. Tak heran, warga memilih membeli minyak goreng subsidi minyak kita meski harga jual juga lebih tinggi dari harga eceran tertinggi Rp17.000 per liter. Kemarin 28, sekarang 30. Penjualnya per kilo. Dengan kenaikan ini untuk penjualan gimana, Bu? Pasti Ada penurunan gitu. iya. Harga minyak lumayan melambung tinggi dari harga 17.000 bulan yang lalu, sekarang udah mencapai yang curah aja udah per kilonya udah 21.000. Akhirnya ya gitu, masyarakat ngambil yang lebih murah lah dari harga curah. Ya biasanya larinya ke minyak kita. Kenaikan harga juga terjadi di Pasar Baru, Kabupaten Kuningan. Harga grosir telur ayam juga naik dari Rp23.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Lonjakan cukup tinggi pada komoditas cabai. Harga cabai rawit merah naik dari Rp23.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Lalu cabai hijau dari Rp13.000 jadi Rp20.000 per kilogram. Begitupun harga minyak kita dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per liter. Harga bumbu dapur dan sayur mayur juga ikut naik sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000. Kemarin itu 2 hari yang lalu itu masih di angka Rp23.800 per kilo. Dan untuk harga beras tersendiri sekarang itu udah naik di angka sekitar Rp500. Yang tadinya harga Rp12.500 itu sekarang udah nyampe Rp13.000. Minyak saya kebetulan pakai minyaknya minyak kita. Yang tadinya harganya
182, sekarang udah 193.000 Per apa itu tuh? per dus. Oh, per dos. Kalau satuannya sih ya? Satuannya sekitar tadinya 15.000, sekarang udah 16.000 ya. Melonjaknya harga telur juga dipengaruhi oleh faktor cuaca yang mengganggu produktivitas ayam. Para pedagang memprediksi harga kebutuhan pokok maupun sayur mayur akan terus merangkak naik, apalagi menjelang Natal dan akhir tahun nanti. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait stok bahan makanan jelang penghujung tahun yang ternyata harganya naik di beberapa komoditi. Namun, pemerintah memastikan stoknya aman. Tahun ini kita perkirakan lebih bagus dari tahun lalu, ya, termasuk perikanan, termasuk pertanian, termasuk produksi garam. Oleh karena itu kita berani mengatakan, misalnya beras kita tidak impor tahun depan karena perkiraan produksi kita akan mencapai 32 juta. Tahun depan kita tidak impor garam konsumsi karena kemarin kami panggil juga PN Garam, Pak, ya. Betul, Pak. PN Garam, ya, stoknya bahkan ada berapa, Pak, kemarin? Tuh, ada 800.000. Banyak gitu. Jadi nggak usah khawatir. 880, hafal beliau tuh. 883.000 ton stok. Jadi aman lah. Beras kita nggak usah khawatir, ya. Beras kita ada 2 juta di Bulog, ada di masyarakat, ada di retail, pengecer. Totalnya kira-kira stok beras kita itu Bulog dan di masyarakat 8,5 juta lebih. Aman, udah. Nataru aman. Jadi Natal, tahun baru beras cukup, garam cukup, ya. Daging ayam, telur cukup, gula cukup. Gula kita nggak impor tahun depan untuk konsumsi karena kita ada stok 1,4 juta, produksinya diperkirakan 2,6 juta, aman sudah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.